Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Tim Densus 88 hari ini menangkap terduga teroris di Tangerang Selatan, Banten, Payakumbuh, Sumatera Barat, dan Deli Serdang, Sumatera Utara. 3 terduga teroris tewas dan 3 lainnya diamankan. Untuk membahas terkait maraknya aksi terorisme di sejumlah daerah, kita telah terhubung dengan pengamat terorisme Al Haidar. Pak Haidar, selamat sore. Ya, selamat sore. Ya, seperti apa Anda melihat penangkapan yang dilakukan oleh Polri di sejumlah wilayah pada hari ini? Saya kira ini sebuah temuan yang cukup spektakuler yang dilakukan oleh polisi. Ya, saya menduga bahwa di bulan Desember ini mereka punya plot ataupun perencanaan penyerangan di beberapa tempat secara serentak, dan itu merupakan kebiasaan ataupun signature dari kelompok ISIS ya, dan ini kelompok yang ditangkap ini kebetulan semuanya berafiliasi kepada ISIS dan berada di bawah komando dari Bahrun Naim. Dan saya melihat bahwa nih, kemungkinan kelompok ini akan melakukan bom yang serentak di seluruh Indonesia beberapa tempat, dan kemungkinan ada juga serentak dengan yang terjadi di luar negeri, apakah itu di Turki ataupun di Prancis ataupun di tempat-tempat lain. Ya, Pak Haidar, apakah ada keterkaitan dari masing-masing terduga teroris yang ditangkap Polri pada hari ini? Iya, ada keterkaitan dari beberapa kelompok yang sudah tertangkap seperti Serdang Bedagai, kemudian di di Sumatera Utara itu, kemudian juga Sumatera Barat di Payakumbuh, kemudian di Tangerang Selatan itu merupakan bagian daripada kelompok MIB, Mujahidin Indonesia Barat, yang memang berkoordinasi dan berafiliasi dengan kelompok kelompok Bahrun Naim ya, kelompok ISIS. Baik, Pak Haidar, kalau menurut Anda sebetulnya sudah seberapa besar penetrasi dari kelompok Bahrun Naim ini mengancam keamanan di Indonesia? Penetrasinya sudah cukup kuat. Sejak tahun 2013 mereka sudah cukup ramai merekrut banyak anggota di sini, dan menurut lembaga riset yang pernah melakukan survei dukungan dan simpatisan terhadap ISIS, kelompok ini sudah berjumlah 2% di Indonesia, dan 2% itu sekitar 11 juta orang yang ada di Indonesia untuk pendukungnya. Sementara kelompok yang bertugas untuk menjadi paramiliternya ataupun yang menjadi jundinya itu sudah berkisar sekitar 600 orang. Dan dari jumlah 600 orang ini memang MIB memiliki kekuatan yang cukup luar biasa. Baik, Pak Haidar, kalau menurut Anda apa yang membuat dari gerakan terorisme ini tumbuh begitu besar dan juga cepat sehingga membuat penetrasi ancaman keamanan Indonesia ini semakin besar? Menurut Anda bagaimana, Pak Haidar? Iya, saya melihat bahwa situasi hukum di Indonesia ini memang sangat lemah ya. Dan mereka memang menyadari itu, kelompok-kelompok teroris sengaja memanfaatkan kelemahan itu untuk memudahkan operasi mereka. Kalau gitu situ diemin ya. Baik, Pak Haidar, lalu kemudian dari penanganan Polri, kalau menurut Anda apakah cukup tepat sejauh ini evaluasinya, baik dari tadi pagi yang di Tangerang Selatan maupun di Deli Serdang maupun di Payakumbuh? Iya, saya kira itu sudah sangat tepat ya, tapi memang sering disayangkan kalau ada kelompok teroris yang tertembak ya. Dan saya kira ini memang sebuah situasi yang agak sulit juga bagi kepolisian tentunya, karena sulit untuk bisa mengamankan kelompok teroris yang bersenjata dengan menangkap mereka hidup-hidup. Jadi terpaksa memang harus dilumpuhkan dengan senjata. Dan saya melihat bahwa polisi memang memiliki payung hukum yang agak kurang ya. Jadi dukungan legal saya kira ini perlu diperhatikan juga oleh pemerintah dan juga dari DPR untuk memberikan proteksi legal yang lebih besar kepada aparat hukum
polisi.